Perkenalkan, nama saya Zini Soliana Nafisa dari kelas 7A mata kuliah Entrepreneurship. Di sini saya akan mempresentasikan proposal kewirausahaan saya, yaitu usaha Vas Bunga Edelweiss, untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Entrepreneur. Pada slide kedua ini, saya akan menjelaskan tabel of content dari PPT saya. Nah, untuk presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang bab yang pertama adalah jenis usaha dan tujuan usaha saya. Bab yang kedua adalah faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal dan faktor eksternal ini dikemas dalam analisis SWOT. Nah, bab yang ketiga adalah pemasaran. Nah, pemasaran ini menjelaskan tentang bagaimana kegiatan saya dalam memasarkan produk saya dan bagaimana potensi bisnis yang ada pada pasar. Yang bab keempat adalah aspek keuangan. Nah, aspek keuangan ini saya akan menjelaskan tentang berapa harga yang saya keluarkan ketika saya memulai suatu usaha ini, lalu harga jualnya berapa, dan berapa keuntungan yang saya dapat per minggu dan per bulannya. Dan yang terakhir adalah risiko usaha. Nah, risiko usaha ini saya akan menjelaskan apa saja risiko-risiko usaha yang saya jalankan dan bagaimana mengantisipasi dalam risiko usaha. Pada slide bab pendahuluan ini terdapat jenis usaha dan tujuan usaha yang saya bentuk. Nah, jenis usahanya itu adalah Vas Bunga Edelweiss. Vas bunga itu adalah suatu hiasan untuk mempercantik suatu ruangan. Nah, untuk bunga Edelweiss sendiri adalah bunga yang dilindungi oleh pemerintah karena bunga ini bunga yang langka dan bunga ini adalah bunga asli Indonesia. Nah, karena bunga ini hanya tumbuh di dataran tinggi, khususnya di daerah Bromo, jadi para pendaki di daerah Bromo ini melakukan mencabut bunga-bunga ini secara ilegal. Karena ini dilindungi, oleh karena itu pemerintah membentuk UMKM khususnya untuk warga Bromo untuk membudidaya bunga ini. Jadi bunga ini sekarang jadi bebas dijual belikan karena kan hasil budidaya, bukan dari kita mengambil dari gunung, khususnya Gunung Bromo. Adapun tujuan dari usaha ini adalah yang pertama mendapatkan keuntungan. Tentu jika kita menjual sesuatu, menjual barang, tentu kita akan ingin sekali mendapatkan keuntungan. Nah, yang kedua adalah menarik minat konsumen. Sesuai dengan analisis saya, sesuai dengan penelitian saya, membuktikan bahwa warga di Indonesia akhir-akhir ini sangat menyukai barang-barang yang estetik. Tentu bunga Edelweiss merupakan barang yang estetik karena tidak memiliki warna yang colok, hanya memiliki warna coklat muda, coklat tua, dan bebatuan yang warnanya sangat soft. Yang ketiga adalah membuka lapangan kerja baru. Dalam membentuk usaha ini, saya membuka lapangan kerja baru khususnya di daerah saya karena untuk memproduksi lebih banyak vas bunga. Yang keempat adalah memanfaatkan barang yang tidak terpakai. Nah, dalam usaha ini, vas bunga ini, saya menggunakan barang-barang yang tidak terpakai. Misalnya botol kaca. Nah, botol kaca yang ini saya dapatkan dari tukang loak. Namun tentu harganya itu lebih murah, dan jika memang diperlukan dan jika memang perlunya yang banyak, itu tidak menggunakan uang yang sangat banyak, dan saya tidak mengeluarkan uang yang baik. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor internal dan faktor eksternal. Nah, untuk faktor internal di sini ada strength dan weakness, dan faktor eksternal itu ada opportunity and strength. Nah, kalau kita akan menjelaskan tentang faktor internal terlebih dahulu. Nah, faktor internalnya itu ada strength. Strength itu adalah kekuatan dari usaha saya ini. Yang pertama adalah usaha saya atau Bunga Edelweiss ini memiliki keunggulan, yaitu dapat melestarikan bunga asli di Indonesia. Perlu kita ketahui, Bunga Edelweiss ini merupakan bunga yang dilindungi oleh pemerintah dan merupakan bunga asli di Indonesia dan hanya tumbuh di dataran tinggi. Seperti itu. Yang kedua adalah jika kita membuka usaha ini, kita membuka peluang bagi orang-orang, bagi kita tentunya, untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian kita. Karena bunga Edelweiss ini, vas bunga Edelweiss ini, dalam mengemasnya kita harus memiliki keterampilan dan keahlian. Dan yang ketiga adalah bahan bakunya mudah didapat. Perlu diingat, bunga Edelweiss ini kita tidak ngambil dari
dataran tinggi di daerah Bromo, kita mencabutnya secara ilegal, tidak, karena kita mengambilnya dari tempat budidaya, yaitu warga sekitar daerah Bromo. Nah, selanjutnya adalah weakness. Weakness ini adalah bahan bakunya relatif mudah rusak. Jadi saya menggunakan botol kaca sehingga botol kaca ini dapat mudah rusak karena mudah pecah dan cepat kekurangan bahan utama. Karena kita mengambilnya jauh dari Bromo untuk mengambil budidaya bunga edelweissnya, jadi kami jika memiliki order yang banyak, kami akan kesulitan untuk mengambilnya kembali karena butuh waktu yang 2-3 hari untuk sampai di daerah Jawa Barat. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal dari usaha ini. Nah, faktor eksternal ini ada dua, yaitu opportunity dan trade. Nah, opportunity-nya itu adalah banyaknya konsumen warga Indonesia yang rata-rata menyukai barang-barang estetik. Nah, sesuai dengan penelitian saya, barang-barang estetik ini sangat disukai oleh warga Indonesia, khususnya wanita, karena untuk mempercantik ruangan, kamar, atau yang lainnya. Nah, trade ini selanjutnya ada trade. Nah, trade ini adalah usaha vas bunga ini harus memiliki izin dari pemerintah. Nah, izinnya ini sangat mudah sekali kita urus karena izin ini sudah disediakan oleh tempat pembudidaya. Jadi kita kalau misalnya mau usaha bunga edelweiss ini, nantinya akan diberikan suatu sertifikat dari pembudidayanya. Jadi mudah sekali untuk kita menjual dan memiliki surat izin. Jadi usaha kita ini tidak dianggap ilegal oleh pemerintah. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modal usaha, harga jual, dan keuntungan per bulan dan per minggu. Nah, bisa dilihat di layar modal yang saya keluarkan untuk membeli barang-barang yaitu sebesar 430.000, dan bisa dilihat barang-barang apa saja yang saya beli. Dan selanjutnya adalah tentang keuntungan. Keuntungan per bulannya adalah 2.280.000. Nah, untuk keuntungan per minggunya sebesar 70.000, dan bisa dilihat juga hasil perhitungan yang saya hitung untuk keuntungan per bulan dan per minggu. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kegiatan pasar dan pemasaran. Nah, kegiatan pasar dan pemasaran ini saya akan menjelaskan tentang sasaran, potensi bisnis, dan juga pemilihan lokasi. Nah, yang pertama adalah sasaran. Sasaran dari usaha vas bunga edelweiss ini adalah orang-orang yang menyukai barang-barang estetik untuk memperindah ruangannya. Sesuai dengan hasil survei saya, rata-rata orang di Indonesia sekarang sedang mengikuti tren untuk mempercantik ruangannya sehingga menjadi estetik. Nah, oleh karena itu bunga edelweiss sangat cocok dijadikan hiasan rumah. Selanjutnya adalah potensi bisnis. Saya memasarkan produk saya ini di e-commerce yang terkenal di Indonesia, sehingga orang-orang yang berada di Pulau Jawa atau dimanapun dapat membeli vas bunga edelweiss ini di e-commerce yang saya sediakan. Selain itu juga kami melakukan survei di berbagai tempat wisata, khususnya di daerah Bogor, karena di daerah Bogor kan memiliki banyak wisata. Wisatanya itu adanya di pegunungan seperti Puncak dan juga di Gunung Salak Endah, sehingga sangat cocok sekali untuk kita menjual vas bunga edelweiss ini. Dan yang terakhir adalah pemilihan lokasi. Hal ini sangat mempengaruhi penjualan dari vas bunga edelweiss. Setelah kami melakukan survei dan berbagai penelitian, kami akhirnya menitipkan barang kami vas bunga edelweiss ini ke toko-toko yang ada di tempat wisata seperti di Puncak dan Gunung Salak. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang resiko usaha. Nah, resiko usaha ini saya akan menjelaskan tentang analisis resiko usaha dan cara mengantisipasi dari resiko usaha tersebut. Nah, resiko usaha saya sendiri adalah produknya kurang menarik minat karena warnanya yang coklat pudar, wanginya yang khas, dan saya hanya menambahkan sedikit beberapa hiasan di dalam hiasan vas bunga edelweiss ini. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, saya memberikan beberapa pilihan warna untuk bunganya kepada para konsumen. Bunganya itu sesuai dengan minat dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen, seperti kuning, merah, hijau, dan lain-lain.
Nah, untuk penambahan hiasannya kami juga memberikan pilihan seperti menambahkan pita, batu-batuan yang mewarna apa, itu bisa disesuaikan dengan permintaan dari pelanggan. Dan yang slide yang terakhir adalah tentang kesimpulan. Jadi bunga Edelweiss ini merupakan bunga asli Indonesia yang harus kita lestarikan. Dengan usaha vas bunga kita dapat melestarikan kekayaan yang ada di Indonesia. Usaha ini pun tidak memakan waktu yang lama dan tidak menggunakan modal yang terlalu besar, sehingga cocok sekali untuk UMKM yang memiliki modal kecil dan ingin memiliki keuntungan yang sangat besar. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan di presentasi kali ini dapat bermanfaat untuk siapapun yang melihat video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.